Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rifda Isnaini, NPM 5020216. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar proses dan standar penilaian. Yang pertama yaitu terdapat standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengamanatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menentang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar proses meliputi beberapa tahapan untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu A. Perencanaan proses pembelajaran, B. Pelaksanaan proses pembelajaran, C. Penilaian hasil dan proses pembelajaran, dan yang terakhir D. Pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu standar penilaian. Dasar hukum standar penilaian pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 23 tahun 2016 bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penerapan standar penilaian bukan merupakan peraturan mekanikal, melainkan prinsip-prinsip pedoman standar yang berisi perhatian dan peringatan terhadap para evaluator di masa yang lampau dan mengidentifikasikan praktek-praktek yang secara umum disetujui untuk tidak diterima. Fungsi standar penilaian meliputi yang pertama yaitu fungsi formatif, yang kedua fungsi sumatif, yang ketiga fungsi diagnostik, yang keempat fungsi selektif, dan yang terakhir yang kelima yaitu fungsi motivasi. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.